Hari ini, kita akan melihat salah satu ayat yang paling menakutkan di dalam Alkitab. Saya ingin Anda berpegang pada ayat ini. Saya berdoa agar pesan ini akan tertanam dalam hati dan pikiran Anda selama sisa hidup Anda. Saya berdoa agar pesan ini akan selamanya terstempel dalam hati nurani setiap pria dan wanita hingga selama sisa hidup Anda. Anda dapat mengingat pesan ini. Saya berdoa agar setiap kali Anda tergoda dengan dosa, khotbah ini akan muncul di benak Anda. Bagian ayat yang saya maksudkan akan diungkapkan nanti dalam pesan ini, yaitu tentang dosa. Alkitab memperingatkan kita berulang kali terhadap dosa dan neraka. Oleh karena itu, ini adalah tugas seorang pendeta atau pastor dan tanggung jawabnya untuk berkhotbah tentang neraka dan dosa. Alkitab adalah Alkitab yang penuh dengan peringatan terhadap dosa. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 4-6. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu, bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Berkali-kali kita diperingatkan terhadap dosa. Berkali-kali, kita diberitahu untuk tidak melangkah dalam dosa. Tetapi sejenak, mari kita lihat dosa zina. Amsal 6 ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Anda lihat, ini adalah bukti bahwa tidak semua dosa itu sama. Pada akhirnya semua dosa membawa kematian tetapi tidak sama. Anda tidak bisa berbohong dan berdosa terhadap tubuh Anda sendiri. Anda tidak bisa berbohong dan menghancurkan jiwa Anda. Apa yang dikatakan ayat ini kepada saya adalah bahwa efek dari dosa berbeda. Alkitab dengan jelas mengatakan, jika Anda melakukan perzinahan, Anda benar-benar menghancurkan jiwa Anda sendiri. Tetapi Alkitab tidak mengatakan pencuri menghancurkan jiwanya sendiri, atau pembohong menghancurkan jiwanya sendiri, tetapi pezinah menghancurkan jiwanya sendiri. Efek dari dosa berbeda, tujuan akhirnya sama. Ada sesuatu yang serius tentang amoralitas seksual yang saya percaya, kita sebagai manusia tidak sepenuhnya pahami. Sekarang, inilah ayat dari kitab suci, yang saya maksudkan di awal. Salah satu ayat paling menakutkan dari Alkitab yang akan Anda temukan, yaitu Amsal 9 ayat 16-18, tapi mari kita mulai dengan Amsal 9 ayat 16-17. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Di sini, wanita ini mengutip ungkapan terkenal tersebut. Ungkapan terkenal yang merupakan setengah kebenaran. Dan kita semua tahu bahwa setengah kebenaran adalah sebuah kebohongan. Dan menurut saya, setengah kebenaran sebenarnya lebih buruk daripada sebuah kebohongan. Karena setengah kebenaran mungkin menipu Anda daripada kebohongan yang nyata. Dengan kata lain, apa yang dia katakan adalah, seks terlarang dari pezinah lebih memuaskan daripada seks antara suami dan istri yang telah direstui Allah. Oleh karena itulah, ungkapan itu mengatakan, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Dan sejujurnya, wanita tersebut mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengatakan seluruh kebenaran, karena dia tidak memberitahu Anda akhir ceritanya. Sejujurnya, ada kesenangan dalam dosa. Orang tidak akan melakukan dosa jika itu menyakiti mereka. Orang berbuat dosa karena ada kesenangan dalam dosa. Itulah kebenarannya. Dosa dapat membuat Anda merasa begitu baik. Dosa bisa membuatmu melupakan semua masalahmu sejenak. Ada kenikmatan dalam dosa untuk jangka waktu tertentu, dan kesenangan dan dosa itulah yang dia bicarakan.